Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah Teori Organisasi dan Kepemimpinan. Ini untuk pertemuan kedua. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sejarah atau perkembangan teori organisasi dan kepemimpinan. Baik, lanjut saja. Jadi sejarah pembentukan teori organisasi ini diawali dengan revolusi industri yang terjadi di Inggris. Nah, pertanyaannya, kapan dan apa penyebab terjadinya revolusi industri di Inggris? Kalian bisa jawab pertanyaan ini di kolom komentar dan sekaligus ini menjadi format presensi pertemuan kita pada kali ini. Jadi pertama kalian bisa menulis nama dan NIM kalian, kemudian jawaban pertanyaan ini. Wajib di kolom komentar video ini ya, untuk pengganti presensi, untuk jaga-jaga kalau di V-Class tidak bisa diakses atau susah dimasuki. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan teori organisasi. Perkembangan teori organisasi ini dimulai dari teori klasik, kemudian neoklasik, modern, dan postmodern. Dan di dalam teori klasik sendiri ini ada beberapa kategori, yaitu birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Selanjutnya, ya, ini hanya untuk kata inspirasi saja, bahwa kata itu memiliki suatu kebijaksanaan yang dapat membuat seorang yang penting itu merasa mendapatkan inspirasi. Ya, lanjut aja. Nah, yang pertama mari kita kulik mengenai teori klasik. Jadi pelopor teori klasik itu namanya Frederick Taylor. Dia menggunakan istilah manajemen ilmiah atau scientific management untuk menggambarkan teori klasik organisasi pada masa itu. Nah, jadi apa itu teori klasik? Menurut Taylor, metode pelaksanaan pekerjaan yang diterapkan dengan mengacu pada desain pekerjaan. Nah, jadi bagaimana suatu organisasi dijalankan itu berpacu atau berpedoman sangat ketat pada desain pekerjaan yang sebelumnya telah ditentukan. Yang pertama yaitu mengganti metode untuk menentukan elemen pekerjaan ditentukan secara ilmiah. Kemudian seleksi dan penelitian pekerja secara ilmiah, kerjasama antara pimpinan dan bawahan untuk mencapai tujuan sesuai dengan metode ilmiah, dan pembagian tanggung jawab lebih merata di antara manajer sebagai perencana, supervisor, dan pekerja sebagai pelaksana. Jadi pembagian tanggung jawab kerja ini lebih jelas antara manajer, kemudian supervisor, dan para pekerja. Ini membedakan posisi di setiap level jabatan. Nah, selanjutnya selain itu juga ada prinsip organisasi menurut Henry Fayol. Pertama yaitu pembagian kerja, kemudian wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian remunerasi gaji sesuai golongan atau jabat. Jadi remunerasi gaji ini semacam tambahan gaji yang diberikan sesuai dengan beban kerja. Nah, kalau di Indonesia sendiri, remunerasi gaji ini secara umum diberikan kepada mereka yang berstatus ASN atau PNS. Nah, untuk remunerasi gaji di lembaga negara di Indonesia itu paling tinggi itu di Kementerian Keuangan, yang kedua di Kemenkumham. Jadi kalau semisal kalian nanti ingin bekerja sebagai PNS dan ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi atau remun yang lebih tinggi, kalian bisa daftar di Kementerian Keuangan atau di Kemenkumham. Tapi ya karena gajinya tinggi itu tadi, persaingannya juga cukup ketat. Nah, mereka juga remun ini juga tergantung dari beban kerja dan posisi juga. Nah, kemudian sentralisasi ini sangat khas sekali dengan organisasi bersifat klasik atau yang bersifat birokratif ya. Kemudian juga ada garis pemenang, keadilan, stabilitas masa kerja, tata tertib, inisiatif, dan persatuan kesatuan demi stabilitas organisasi. Selanjutnya yaitu tadi kan ada teori klasik itu berdasarkan birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Nah, tadi kan kita sudah bahas manajemen ilmiah dari Taylor, sekarang teori birokrasi menurut Weber. Nah, Weber ini teori birokrasi ini menjelaskan bahwa pembagian kerja, hierarki wewenang yang jelas,
prosedur serta seleksi yang formal, peraturan yang rinci, serta hubungan yang tidak didasarkan pada hubungan pribadi atau impersonal dalam organisasi. Ini sangat khas sekali dengan kondisi birokrasi yang ada di kita ya. Jadi pembagian kerjanya jelas, kemudian hierarki wewenangnya juga ada seperti tadi yang disebutkan di manajemen ilmiah antara manajer sebagai perencana, kemudian supervisor dan bawahan itu sebagai pelaksana. Ini salah satu contoh hierarki wewenang yang jelas. Kemudian juga ada prosedur seleksi yang formal yang ada tahapan rekrutmen pekerja secara jelas dan kemudian juga dilaksanakan dengan profesional. Nah, kemudian dalam birokrasi ini juga ada peraturan yang rinci. Tapi seringkali peraturan yang rinci ini tidak bisa membuat suatu organisasi itu lebih fleksibel. Jadi maka dari itu wajar kalau birokrasi itu cenderung alot, kaku, dan susah untuk beradaptasi dengan dunia atau perkembangan dunia. Kemudian menurut Ralph C. Davis, perspektif perencanaan rasional dan struktur merupakan hasil logis dari tujuan-tujuan organisasi. Jadi maksudnya di sini adalah untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dibutuhkan perspektif perencanaan yang rasional serta struktur yang menjadi salah satu fondasi agar tercapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini merupakan kritik serta pembaharuan dari teori klasik yang sebelumnya. Dalam teori klasik ini, organisasi digambarkan sebagai sesuatu yang terdiri dari tugas-tugas dari si manusia dibandingkan dari mesin. Norma sosial kelompok merupakan kunci penentu perilaku kerja seseorang. Jadi kalau tadi di birokrasi itu kan hierarkisnya jelas, kemudian peraturannya cukup ketat. Nah, neoklasik ini lebih melihat manusia sebagai manusia dibanding dari mesin. Jadi lebih lebih melihat manusia ini sebagai sosok yang fleksibel, yang tidak kaku, yang tidak serta-merta A atau harus A, B atau harus B, tapi manusia ini ya manusia, seperti itu. Nah, kemudian menurut Hawthorne ini, teori neoklasik merupakan kritik terhadap pandangan klasik. Kemudian organisasi merupakan sistem kerjasama, jadi ada peran yang penting antara atasan dan kemudian bawahan. Dan sistem kerjasama ini berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan organisasi. Nah, kemudian tugas manusia dipertahankan agar seimbang. Ini seperti yang awal tadi ya. Jadi seimbang ini maksudnya manusia ya sebagai manusia, bukan manusia sebagai mesin. Kemudian juga peran utama manajer adalah memperlancar komunikasi dan mendorong bawahan untuk berusaha lebih keras. Jadi dalam teori ini seorang manajer itu dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi antara bawahan dan atasan ini memiliki komunikasi yang dapat memotivasi agar bawahan bisa bekerja lebih keras sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian menurut Warren Bennis itu pengembalian, jadi dalam teori neoklasik untuk organisasi menurut Bennis ini pengambilan keputusan pada birokrasi desentralisasi. Jadi kalau tadi pada teori klasik itu kan sifatnya sentralisasi. Nah, sedangkan pada teori neoklasik ini wewenang dan pengambilan keputusan sudah didesentralisasi. Jadi bawahan atau supervisor itu bisa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan tidak bersifat mutlak berada di tangan pimpinan. Nah, ini yang bisa menyebabkan bahwa pengambilan keputusan itu bisa bersifat lebih cepat dan kemudian lebih detail karena dilakukan di tingkat level tertentu. Kemudian juga ada kepatuhan kepada wewenang. Kemudian pembagian kerja yang sempit diganti dengan struktur yang didesentralisasi dan terorganisasi secara fleksibel. Nah, kalau tadi kan struktur organisasi dan pembagian kerjanya di teori klasik kan kaku. Nah, ini lebih fleksibel dan bisa didesentralisasi. Jadi orang-orang bekerja sesuai pos pekerjaannya masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pembagian kerja itu fleksibel. Tidak melulu untuk si A yang bekerja di bidang X harus mengerjakan pekerjaan itu terus.
Tapi ketika si A itu tadi memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan di bidang Y, maka dia juga bisa fleksibel melakukan itu secara terorganisir. Kemudian selanjutnya pengaruh yang diambil dari kekuasaan diganti dengan pengaruh yang diambil dari keahlian. Nah, ini kan artinya teori ini menekankan bahwa pengambilan keputusan itu berasal dari ahlinya, bukan dari kekuasaan atau pimpinan yang memiliki posisi lebih tinggi. Dengan demikian, maka perspektif ahli ini akan lebih bisa memberikan strategi atau solusi terhadap masalah yang dihadapi, dan karena sesuai keahlian, maka solusi ini bisa lebih tepat sasaran dalam mengatasi masalah yang ada. Nah, selanjutnya juga ada tujuan produktivitas menurut Hugo Mansterberg, yaitu pertama, untuk mencapai suatu produktivitas yang efektif dalam organisasi, diperlukan satu, best possible person. Nah, ini dilihat dari kapasitas SDM ya, setiap masing-masing anggota atau pekerja yang berada di organisasi tersebut. Jadi, maksudnya adalah ketika seseorang harus menempati jabatan tertentu, maka dia harus memiliki keahlian atau capable di bidang tertentu tersebut, bukan seseorang yang tidak punya kemampuan apapun tapi ditempatkan dalam posisi tersebut. Jika seperti itu, maka produktivitas tidak akan bisa tercapai. Kemudian penciptaan best possible work, di sini maksudnya yaitu seketika seseorang sudah menempati posisi yang sesuai dengan keahliannya, maka dia akan bisa bekerja dengan baik dan menciptakan suatu sistem kerja yang terbaik untuk mencapai produktivitas. Dan ya terakhir yaitu penggunaan best possible effect ini, jadi ketika seseorang sudah memiliki kemampuan yang sesuai dan pekerjaannya juga paling bagus maksimal, maka efek atau hasil yang dicapai akan mendapatkan yang terbaik. Kemudian itulah tujuan produktivitas atau produktivitas akan bisa tercapai. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke teori modern organisasi. Jadi dalam teori modern ini biasa disebut sebagai analisa sistem atau teori terbuka. Dalam teori ini, jadi organisasi itu merupakan satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin dapat bertahan hidup, maka berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi seperti ini. Organisasi itu pastinya akan bersinggungan dengan dunia luar, dengan lingkungan. Dan dunia luar atau lingkungan ini akan mengalami perubahan yang terus-menerus seiring berkembangnya waktu. Nah, di sini suatu organisasi itu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi agar mereka bisa tetap survive atau tetap bertahan dalam perubahan tersebut. Nah, disinilah dibutuhkan fleksibilitas untuk menghadapi dunia yang dinamis. Nah, jadi teori modern ini diawali dengan gerakan kontingensi. Gerakan kontingensi ini dipelopori oleh Herbert Simon. Jadi Simon mengatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang diterapkan dengan prinsip yang saling bersaing. Kemudian menurut Katz dan Robert Kahn, sistem terbuka merupakan sistem yang penting bagi organisasi untuk beradaptasi agar bisa bertahan. Dan menurut John Woodward dan Charles Sparrow, dalam teori modern diperlukannya teknologi, koalisi kekuasaan, konflik inheren atas tujuan, serta keputusan desain organisasi yang mendukung kepentingan pribadi dari pemegang kekuasaan. Jadi kita setuju bersama bahwa suatu organisasi ini memerlukan teknologi. Kemudian juga memerlukan koalisi kekuasaan agar bisa bertahan, dan konflik inheren atas tujuan. Jadi begini, konflik itu tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tapi dia juga bisa memberikan dampak positif terhadap suatu organisasi. Jadi ketika ada suatu masalah, kemudian orang membicarakan masalah tersebut, dan kemudian muncul ide A, B, C, D, Z, dan kemudian akan timbul possibilities atau kemungkinan yang lebih baik lagi untuk memperbaiki organisasi dari dalam.
Kemudian juga serta keputusan desain organisasi yang mendukung kepentingan pribadi dari pemegang kekuasaan. Jadi desain organisasi ini juga sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan bisa memperkuat organisasi dalam perubahan. Nah, jadi kan kita sudah belajar mengenai 3 sejarah teori organisasi, yaitu klasik, neoklasik, dan modern. Masih ada satu lagi tugas kalian, ini adalah tugas kalian untuk merangkum materi mengenai teori organisasi pada masa postmodernisme. Tidak perlu banyak-banyak, cukup minimal 150 kata. Kalian tulis saja poin-poin yang kalian pahami tentang teori postmodernisme. Saya ingin tahu sejauh mana kemampuan kalian bisa belajar sendiri mengenai teori postmodernisme ini. Saya tunggu jawaban kalian. Tugas kalian ini sampai jam di akhir kuliah, berarti sampai jam 10 pagi ini ya. Saya tunggu bisa diupload di Vclass, di fitur tugas. Dan nanti akan saya berikan beberapa materi. Kalian bisa menambahi materi dari berbagai sumber buku atau jurnal yang bisa kalian cari di situs-situs akademis. Baik, begitu saja kuliah saya. Kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih, semoga kuliah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.